Oke, selamat sore, kembali lagi dengan Pak Ustadz di Chang Bike Shop. Kali ini Pak Ustadz akan memberikan edukasi tentang sesuatu yang akan membunuh motormu secara perlahan yang jarang orang sekali ketahui. Nah, yang akan saya bahas adalah tak lain dan tak bukan adalah tentang namanya filter ya. Baik filter oli maupun filter udara ya. Nah, jadi begini, kita tahu kan bahwa kalau sekarang itu banyak sekali para shop-shop begitu menawarkan namanya filter racing. Filter racing ini saya nggak akan ini jatuhkan kepada siapa, cuma nggak apa-apa lah kalau cuma disebut merek, karena nanti ujung-ujungnya cuma sama antara filter racing dan filter non racing ya. Oke. Seperti yang kita tahu bahwa filter racing itu dia memiliki flow yang lebih kencang, dalam artian lubang mikron pada filter racing itu dia lebih lebar daripada filter ori. Filter ori bawaan motor itu bahannya kayak ini punya KTM RC. Dia terbuat dari namanya kertas ya, kertas seperti ini. Sedangkan filter racing itu ada yang memakai stainless. Kita tahu yang memakai stainless merek lokal itu Verox, kemudian ada KNN, ada Sprint. Ini filter oli Sprint ya, filter udara Sprint ya. Nah, bisa terlihat mereknya itu ada di sini. Ini Sprint. Kemudian ada juga MYR ya, seperti itu. Nah, kenapa filter ini akan merusak motor kalian secara perlahan adalah jika kalian menggunakan filter racing semacam Sprint, Verox, KNN dan lain sebagainya, itu yang menggunakan bahan stainless atau dia memakai mesh ya. Ini kan dia pakai mesh, apa ya mesh itu namanya, mesh wire lah kalau ini ya. Nah, pakai mesh itu dia lubangnya cukup besar. Nanti saya akan kasih datanya dari Om Leo itu punya data tentang filter udara, yaitu berapa mikron. Nah, jadi di depan kita nih ada 3 air filter atau filter udara aftermarket ya. Yang pertama dari Verox ya, by Verox. Ini dia by Verox. Ini steel ya, dengan kerenggangan sekitar 45 mikron. Ini dari Sprint, juga dari steel, dia lebih renggang lagi. Dan yang ini adalah KNN ya. Dia mikronnya sekitar 20-25, dia lebih paling dari 3 ini yang paling rapat. Kenapa kalian jangan menggunakan filter racing di motor harian kalian adalah karena ini yang akan merusak motor kalian secara tidak sadar. Kenapa? Jadi kita tahu kalau kita pakai filter ori, filter yang masih kertas seperti ini, memang powernya akan tertahan. Jadi dia tidak plong ya, tidak plong, dan dia akan kotor seperti ini ya. Cuman salah satu hebatnya dari filter ori yang berbentuk kertas seperti ini, dia itu tidak gampang hancur ya. Nah, ketika pakai filter ori aja dengan hambatan yang cukup rapat, jadi lubangnya itu cukup rapat, mesin kalian tetap bisa kotor. Ini di sini ada throttle body, ini punya KTM RC. Nah, ini bisa kelihatan ya, kotor seperti ini. Ini kilometer 15.000. Ini pakai filter ori yang terbuat dari kertas. Nah, bayangkan dengan menggunakan filter racing yang lubangnya
itu lebih besar. Nah, dari data tadi yang sudah di-share sama Om Leo, kita tahu kalau filter Verox itu dia pure stainless, dia tidak ada hambatan sama sekali, dia flow udaranya paling besar, dan itu akan menyebabkan gampang sekali kotor. Nah, kotoran-kotoran seperti ini itu nantinya akan terkumpul, terakumulasi. Biasanya kalau di throttle body atau di lubang intake, di sini dia akan terakumulasi. Mungkin bisa dibilang oke lah, dia debrisnya itu kecil. Cuman ketika sudah terkumpul, kemudian entah nanti masanya udah besar, masuk ke dalam mesin, nah disitu akan menyebabkan problem. Debris ini mungkin kalian berpikir, nanti juga kebakar, nanti juga ini. Namun debu yang bersifat mikron, seperti debu pasir dari Gunung Merapi atau debu pasir dari pantai, itu akan mengikis klep kalian. Nah, kalau udah terkikis, itu yang terjadi nanti ya klep bocor, kemudian piston juga nanti lama-kelamaan akan termakan karena pasir itu tidak bisa terbakar dan dia akan menempel pada karbon baik yang ada di klep maupun ada di piston, yang kelamaan itu akan menyebabkan ruang bakar sangat kotor dan akan merusak motor kalian. Nah, terus solusinya gimana Pak Ustadz? Filter yang paling bagus itu yang gimana? Filter paling bagus kalau kalian motornya masih harian, itu tetap filter standar ya. Ada dua filter standar. Yang pertama filter standar yang terbuat dari kertas kayak gini, dan juga filter yang terbuat dari busa. Yang dari busa bisa kita temukan di motor Ninja 250 Fi, kemudian Honda Grand, dan beberapa motor lainnya yang masih menggunakan filter busa. Nah, kedua filter ini dia mampu menyaring debris itu dengan sangat baik. Dan kenapa kok motor modern sekarang lebih sering menggunakan kertas adalah karena dia tidak akan rontok ya. Beda dengan busa, di mana busa itu memiliki umur dan ketika suatu saat dia akan rontok dan itu masuk ke dalam lubang intake dan ke dalam mesin, itu biasanya akan merusak juga. Hanya saja kelebihan dari filter yang terbuat dari busa, dia itu flow-nya lebih besar daripada kertas ya, seperti ini. Dia penyaringannya juga bagus, hanya saja umurnya dia tidak bisa selama filter kertas. Jadi buat kalian kalau tanya ke Pak Ustadz filter yang terbaik, kalau Pak Ustadz bilang filter yang terbuat dari busa. Motor Pak Ustadz R25, Tiger, dan CBR dulu Pak Ustadz selalu pakai busa punyanya Honda Grand yang Pak Ustadz potong sedemikian rupa supaya dia pas masuk ke dalam filternya. Jadi biasanya filter ori standar gini Pak Ustadz potong, kemudian Pak Ustadz kasih busa. Namun selalu cek ketika servis itu Pak Ustadz ganti. Jadi harganya pun murah karena filter Honda Grand itu hanya 20.000. Kalau kalian pernah ke Sentul, itu dulu sering kita colongan spek. Colongan spek itu biasanya kalau untuk kelas yang standar sebenarnya penggunaan filter busa itu dilarang. Cuma kadang kita nyolong di situ karena ini standarnya seperti itu, karena flow dari filter busa itu memang lebih bagus ya. Nah, kemudian saya akan bahas adalah tentang filter oli ya. Ini ada filter oli standar KTM RC 250. Kemudian kita tahu filter motor-motor multi silinder, 2 silinder, 3 silinder, 4 silinder itu bentuknya seperti ini. Yang dalamnya juga kalau standar itu pasti seperti ini, dia menggunakan kertas. Nah, filter oli ini sangat krusial. Jangan pernah kalian ganti filter oli dengan filter racing ya, jangan pernah. Pak Ustadz harap jangan pernah. Kenapa? Ini akan sangat merusak motor kalian. Jadi banyak iklan di mana filter oli yang sekali beli pakai selamanya. Ya beberapa merek saya lupa, yaitu
itu flow-nya luar biasa gede. Nah, filter racing ini kenapa ada? Ini memang dipakai buat balap. Kenapa? Kalau balapan itu kalian oli itu sekali pakai, begitu udah balapan ganti motor dibongkar. Nah, kalau kalian pakai filter model stainless kayak gitu di motor harian, itu percayalah bahwa debris gram-gram mesin itu dia itu bablas. Nah, itu akan merusak sekali motor kalian ke seluruh penjuru daleman mesin ya. Itu jadi stay dengan filter seperti ini. Apapun itu ya. Kalau dalam balapan kita membutuhkan flow oli yang lebih kencang, lebih lebih banter lah istilahnya, lebih kencang. Jadi jangan sampai telat oli, karena kan high RPM terus. Kalau oli sampai telat mengalir ke sela-sela mesin itu bisa mengakibatkan kerusakan ketika balapan. Tapi kalau kalian pakai buat harian itu akan sangat merusak motor kalian ya. Oke, jadi tadi udah bahas dua filter ini. Nah, yang mungkin kita simpulkan adalah bahwa filter racing itu tidak bagus untuk motor harian, titik, nggak boleh koma ya, kecuali kalian mau balap. Kalau kalian pakai filter terbaik untuk filter udara adalah yang terbuat dari busa. Ada filter racing busa mereknya MYR, itu dia terbuat dari busa, itu bagus, cuma saja dia tetap akan ada umurnya. Untuk filter oli, jangan pernah pakai filter oli racing apapun motornya, kecuali di saat kalian balapan, dimana setelah balapan filter langsung dicopot, langsung diganti, mesin dibongkar, oli langsung diganti. Oke, demi keberlangsungan motor kalian supaya awet, maka pakailah filter standar untuk filter oli dan filter udara. Semoga video ini bermanfaat, semoga motor kalian tetap awet. Jadi jangan sampai ada kerusakan metal, kerusakan kruk as, kerusakan lain gara-gara filter oli racing, atau kerusakan di bagian lain gara-gara filter udara racing. Oke, sampai jumpa di video Pak Ustadz selanjutnya. Stay young, ride fast.